Nah, tapi rakyatnya pun banyak yang masih berpikir kayak gitu. Ya. Maksudnya, udahlah bang, jangan terlalu. Yang penting kita udah ngebantu. Nanti kita terlibat perang dunia ketiga loh. Betul. Nanti gimana loh? Nanti banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya membuat membuat perjuangan untuk membela Palestina ini redam. Ya. Karena masyarakatnya sendiri tuh nggak mau terlibat lebih dalam gitu ya. Itu yang aku kalau bilang. dalam teori kekuasaan itu ada satu hal yang bisa dilakukan agar kekuasaan itu bisa langgeng atau sustain, yaitu manajemen ketakutan. Iya. Wow. Fear management. Ya, jadi fear management. Misalnya kayak kita bicara yang sederhana di lingkup dalam negeri ya, kemarin ada diskusi para tokoh itu ya. Ya. Oh ya. Tiba-tiba diserang oleh beberapa preman. Israel itu, bukan. Bukan. Oh iya salah. Ini lagi diskusi, lagi Yang ngobrol. di Menteng ya. Iya, bruk gitu ya. Iya. Di apa? Dipukul-pukul. Dipukul-pukul, dirubuhin gitu. Iya. Itu kan kayak semacam warning. Kalian kalau mau bicara tema ini lagi nih, Awas. siap-siap nih, ada kayak gini. Nah, dan siap-siap kayak gini, dan kalian nggak akan bisa berharap pada siapapun termasuk Iya, polisi, karena bener. polisi nggak ada. Ya kebetulan nggak ada. Ya, Nah ini kebetulan. dalam lingkup dalam negeri ya, sebenarnya mirip juga itu dalam lingkup internasional. Israel, aku lihat juga memainkan peran ini. Ya, Fear management itu ya. Preman ini ya, yang dioperasi ini ya. Bukan. Iya, jadi negara misalnya ada satu ide sedikit atau keberanian sedikit jatuhin bom. Ya. Ada satu gerakan sedikit kemudian segera Redam gitu. redam dengan militer, Iya. seperti halnya di Beirut. Kemudian Yaman itu kan termasuk kemarin yang memberikan Tekanan ya. kapal diblokade gitu. Iya, akhirnya dibom. Nah, ini sebenarnya agak mirip sih. Jadi ketakutan untuk melanggengkan kekuasaan. Ya, orang-orang bilang cara untuk memanage crowd adalah dengan rasa takut. Iya sih. Kalau satu sudah dibunuh, dijadiin contoh nih misalnya, yang lain akan diam aja. Walaupun kalau andaikan yang lain bergerak, ini nggak bisa apa-apa. Benar. Artinya itu nanti akan menjadi pembahasan terakhir kita sih, yang aku pikir tadi tentang masalah persatuan yang akan mengatasi semuanya, karena dalam persatuan itu ada kekuatan. Tapi aku bahas yang tadi dulu nih. Ini yang namanya penjara pemikiran tadi aku bilang. Penjara pemikiran tuh tidak terlihat, tapi ujung-ujungnya dia tuh membuat kita tidak jadi untuk melakukan sesuatu yang seharusnya, apapun itu. Iya sih. Ya, contoh kayak gini ya. Ada orang bilang kalau nanti kita ikut campur, ini nanti jadi World War ketiga. Pertanyaan sederhana, World War ketiga tuh apa sih yang orang paling takutin? Mati lah. Jatuhnya korban kan? Iya mati. Artinya sekarang jatuh korban nggak sih? Tetap jatuh korban. Sekarang juga jatuh korban. Artinya sebenarnya alasan mereka bukan World War 3. Ya, mereka cuma mau bilang bahwa saya kalaupun jatuh korban jangan dari gue. Iya, yang penting kan bukan kita. Nah itu egoismenya masalahnya. Padahal tau nggak, penjahat-penjahat itu bergantung pada satu pemikiran. Pemikiran kayak tadi itu, yang penting bukan gue. Itu senang banget tuh penjahat tuh. Iya sih. Jadi penjahat tuh paling seneng dengan kata-kata yang penting bukan rumah gue yang dimaling. Yang penting bukan gue yang dibunuh. Yang penting bukan gue yang rugi. Itu penjahat seneng banget. Maka mereka akan menghabiskan waktu mereka untuk mengedukasi orang atau untuk meracuni orang, mentoksikin pemikiran orang dengan kata-kata individualisme seperti tadi itu. Iya. Nah itu problematika banget tuh. Maka di dalam Islam nggak gitu. Di dalam Islam Rasul katakan, kalau satu orang mati dan kamu biarin satu orang mati, sementara kamu punya kekuasaan untuk menghalangi itu, kamu kayak membunuh seluruh orang. Karena membunuh satu orang tanpa alasan yang benar itu seperti membunuh seluruh manusia. Gitu kan ya. Artinya apa? Coba bayangin. Yang paling parah menurutku, ketika terjadi pemboman di Libanon, di Yaman, di Gaza sebelumnya, dan sudah berpuluh-puluh tahun ini terjadi, adalah matinya kemanusiaan. Bener sih. Orang tuh jadi nggak punya hati lagi. Bener sih. Orang jadi biasa, orang jadi melegitimasikan orang tuh ya memang begitu kok, dan akhirnya mencari kebohongan-kebohongan untuk melegitimasi itu. Mereka cuma bunuhin teroris, mereka cuma lagi nyari. Tadi pagi aku ngelihat satu interview. Jadi ada seorang perempuan, dia benar-benar pakai logika biasa aja, logika fitrah manusia. Dia bilang gini, aku melihat kayaknya ini udah nggak bener, dia bilang. Ini kita kayak membiarkan ada orang gila berkeliaran bawa senjata, dia bilang. Dan kita nggak ngasih batas seperti apa. Ini kapan batasnya ini akan berakhir dan kapan batasnya kita nggak boleh melakukan atau kita boleh melakukan. Ini nggak ada batas sama sekali. Ini gila, ini madness kata dia. Nah terus dia bilang, coba Libanon, Yaman dan segala macam. Orangnya tadi nanya, bukankah dia lagi ngejar teroris? Iya, tapi masalahnya lo nggak bisa ngomong seperti itu terus. Lo karpet bombing orang dengan makanan, di situ ada teroris. Iya. Kalau dapat lo bilang, nah mati kan. Kalau nggak dapat lo bilang, lah tapi di situ ada
ada ininya. Itu kayak orang gila gitu maksudnya dia bilang. Bener, narasi-narasi mereka kan kayak pembenaran Israel itu betul. untuk ngebom Gaza itu bilang di sini markas teroris Hamas. Betul. Gitu ya. Hamas kan cuma ada di Gaza. Betul. Terus di West Bank aja nggak ada. Bener. Apalagi di Lebanon dan Yaman. Bener. Makanya orang-orang Barat pun sampai nanya, bentar, aku sampai bingung. Kemarin kamu nyerang karena Hamas. Iya. Apa di Lebanon ada Hamas? Apa di Yaman ada Hamas? Sekarang excuse apa lagi yang lu pakai? Dan mereka menutup kemungkinan bahwasanya memang itu dari awal rencananya. Memang dari awal cuma cari pembenaran aja Nah, gitu. itu menurutku loss yang paling besar. Ya. Loss daripada hati dan logika orang bahwa ini tuh adalah sesuatu yang tidak harus dilegitimasi, diwajarkan gitu. Itu menurutku loss yang paling besar. Benar. Dan itu sedang dilakukan nih sekarang nih. Nah, cuma segelintir orang yang mau melawan kan. Ya. Mahasiswa, aktivis-aktivis kemanusiaan dengan mengatakan bahwasanya kalau kita gini terus, bayangin suatu hari nanti Israel dengan mudah bisa nyerang Mesir. Pasti tuh. Pasti. Iya. Dan Itu orang-orang pada diem. seperti Amerika dulu nyerang Irak karena senjata pemusnah massal Dan itu. mereka Iya. bisa gunain pola itu di tempat yang lain. Kemudian setelah kalah, setelah luluh lantak dengan korban jiwa yang Dan nggak begitu ada banyak, Mas Dred nggak saksi. ada. Dengan weaponnya. gampangnya bilang tidak ditemukan gitu ya. Makanya coba terus apa bedanya pembunuhan ini dengan pembunuhan yang lain? Iya. Cuma dilakukan oleh orang punya legitimasi aja. Itu di titik itu kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Disitulah pil pahit kedua yang harus kita terima. Apa? Bahwasanya orang nggak punya kekuatan itu jadi gini. Orang yang kalau nggak punya kekuatan itu jangan ngomong. Iya, aduh sakit banget itu. Itu tuh pil pahitnya. Lu nggak usah ngomong kalau lu nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena omongan lu cuma jadi kayak Jadi omong kosong doang. ngomong kosong. Kalau lu nggak punya kekuatan, lu nggak bisa ngomong. Bener. Kalau lu nggak punya kekuatan, omongan lu tuh basi. Bener. Nah, ini kondisi kaum muslimin sekarang. Iya. Artinya apa? Orang punya kebenaran itu hanya bisa kebenaran itu diterapkan kalau dia punya kekuatan. Iya. Pertanyaannya, datang dari mana kekuatan ini? Datangnya dari persatuan, unity. Iya sih. Makanya orang-orang zaman dulu berkata, orang megang lidi aja satu, itu kan sudah jelas banget. Satu lidi bisa patah. Kalau misalnya lidinya banyak, bisa kemudian diikat jadi satu. Dan susah dipatahkan. Dan susah dipatahkan. Ingat loh, persatuan itu bukan 1+1. Artinya adalah apa? Kalau satu lidi kekuatannya adalah dengan 2 jari bisa dipatahkan. Kalau misalnya 2 lidi itu tidak dengan kekuatan yang sama. Iya, udah harus nambah tekanan nih. Nambah tekanan. Kalau 100 lidi itu tidak berarti 100 kekuatan yang untuk matain 1 lidi. Iya. Artinya kalau andai kan ya, 1 kekuatan matain 1 lidi. Kalau 2 lidi bisa jadi 4 kekuatan. Kalau 100 lidi bisa jadi 10.000 kekuatan harus matain 100 lidi. Iya, benar. Kenapa? Karena kekuatan ini penting banget. Unity is power. Dan itu adalah ide Islam dari awal yang sekarang mencoba untuk dimentahkan oleh orang-orang lewat studi kasus namanya nasionalisme. Ini kelihatan banget. Artinya jadi gini ya, aku nggak punya masalah dengan nasionalisme karena nasionalisme sudah punya masalah sendiri dari awal. Kan kita juga maksudnya begini, jangan sampai orang salah paham. Seolah-olah kalau kita mengkritik nasionalisme itu seolah-olah kita nggak cinta negeri ini loh. Nggak Dan juga. ini menurutku pemikiran yang sempit dan bodoh sekali ya. Betul. Aku bisa buktikan bahwa Oosterwelle itu adalah orang yang salah satu orang yang paling cinta dengan Indonesia maksudnya. Ngisi kajiannya pakai batik terus. Kalau Iya. nggak pride ngapain gitu Betul. ya. Kita cinta negeri ini. Cuma pemikiran penyekatan ini loh yang membuat yang kita kritisi. Betul. Seolah-olah nih Malaysia dengan Indonesia sering ribut hanya gara-gara berebut rendang. Tat. Betul. Maksudnya ini kalian ribut di dapur rumah makan Padang aja, nggak usah sampai Ya. bawa negara nih gitu. Betul. Artinya yang pengen aku katakan adalah dari pil pahit yang kedua ini adalah gini, yang aku pengen katakan adalah bahwasanya ini kita bukan ngomong kita nggak suka dengan nasionalisme. Iya. Cuman aku pengen kasih tahu, kalau kamu masih ngandelin nasionalisme sekarang untuk kasus yang benar-benar biadab ini, Iya. kalau kita sudah sepakat kebiadaban harus dihilangkan, nasionalisme is not enough. Aku cuma pengen bilang Iya, itu aja. benar. Oke, itu enough untuk mempertahankan Indonesia sampai saat ini. Tapi Benar. kalau kamu pengen untuk ngilangin kebiadaban ini, nasionalisme nggak cukup. Artinya apa? Artinya seperti yang antum bilang tadi, orang Arab harus merasa satu tubuh dengan orang Indonesia. Benar. Harus merasa satu tubuh beneran dengan orang-orang Libanon. Harus merasa satu tubuh beneran dengan orang-orang Gaza. Artinya apa? Mereka kan merespons itu sebagaimana mereka merespons ketika negaranya dibombardir. Benar. Sekarang aku mau nanya deh, GAM, coba. Ya. GAM, kita terima nggak? Enggak lah. Kenapa? Ngomong Karena memecah belah. Iya. Apalagi KKB di Papua, kita Iya. terima nggak? Enggak. Karena dia memecah belah Indonesia. Iya. Kita nggak mau kan gitu kan ya. Negeri yang sudah jadi satu nih pecah belah kan nggak boleh. Iya. Kita nggak mau. Nah, kita punya sikap seperti itu nggak sih ketika Gaza dibombardir? Dan Enggak. apakah kita merespon dengan urgensi yang sama? Enggak. Merespon dengan kekuatan yang sama? Enggak. Nah, gimana kalau seandainya cara berpikir nasionalisme ini kita terusin nih? Wah. Kita upgrade. Kita luaskan. Betul. Jadi aku maunya adalah nasionalisme upgrade. Nasionalisme sekarang tuh
sudah bagus tapi nggak cukup nih kalau perspektifnya sesempit itu doang. Ya. Upgrade-nya apa Ustaz? Upgrade-nya adalah nasionalisme yang ditambah berbagai negara. Minimal ide zaman dulu. Idenya apa? Gimana kalau sana kaum muslim ini semuanya bersatu? Iya. Jadi satu kemudian kekuatan. Artinya mikir nggak sih Israel kalau sana kita Oh mana upgrade berani nasionalisme Tat. kita? Mereka tuh kecil dan mereka tuh cuma menang dari propaganda media doang. Betul. Serangan terhadap satu bagian daripada kaum muslimin adalah serangan terhadap seluruh kaum muslimin di dunia. Gimana kalau kita upgrade kayak gitu? Langsung jiper semua Amerika aja. Gua nggak ikut-ikut. Mereka mikir, mereka bilang, oke, gua akan keluarkan nuklir. Lah, pangkalan-pangkalan nuklirnya kan di kita. Iya, di Pakistan banyak. Negara Di mana-mana. muslim. Iya. Itu kan paham gak sih maksudnya? Kan pernah ada data tuh kalau seluruh negara dengan mayoritas muslim bersatu, Betul. berapa kekuatan militernya, berapa kekuatan nuklirnya, dan itu ternyata nggak kaleng-kaleng. Betul. Cuma masalahnya itu tadi nasionalisme yang sempit tadi itu yang memecah sehingga kemudian kita nggak ngerasa punya urusan sama negara lain. Ya. Betul. Dan aku pikir perlu agak ke belakang. Artinya nasionalisme ini bukan Agak ke belakang, sesuatu agak ke Sejarah, belakang, ya. sejarah. Iya, sejarah bahwa nasionalisme itu belum lama loh. Ya. Ada itu. Baru setelah konsep nation state ya. Nation Iya, state semenjak itu kita punya negara-negara merdeka ini di 100 awal tahunan abad ya. 20 malah Ya. ya, di awal abad atau akhir abad 19. Ya. Kalau kita ngelihat kan sebenarnya belum lama proses itu, dan kalau kita bicara bagian alat penjajahan kan divide et impera ya. Ya. Iya. Politik pecah belah atau belah bambu itu kan terjadi di awal-awal ekspansi negara-negara imperialis kan. Inggris dan Inggris, kawan-kawan. Prancis misalnya dengan Sykes Picot, dia memecah negara-negara menjadi negara-negara yang lebih kecil. Kalau kita lihat peta Afrika tuh ya, Ya. itu tuh lurus-lurus garisnya. Iya, kotak-kotak banget ya. Antara Mesir, Ya, kemudian itu di digaris sampingnya- soalnya, Mas. Iya, pakai penggaris sama pensil katanya. Jadi sebenarnya itu dulu satu. Ya. Kemudian kalau aku buka itu ada satu buku namanya Imagine Community. Ya. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang hanya ada di bayangan para imperialis, yang kemudian satu negara yang besar ini dipisah-pisah dengan penggaris tadi. Betul. Itu sejarahnya kan begitu, dan itu kemudian kan bergulir terus. Betul. Dari mulai dipecah negaranya, kemudian kalau kita bicara penjajahan itu kan dia bermain di titik itu tuh. Betul. Jadi politik belah bambu, dia bilang diinjek satu, diangkat satu. Misalnya dipuji satu, dihina satu. ya, misalnya dulu Mataram nih ya. Ya. Mataram dibagi dua. Jogja, Solo. Solo Surakarta kemudian dan bagi dua Mataram, lagi. ya. Kemudian Jogja dibagi lagi. Ya. Artinya semakin kecil entitas, itu kan semakin lemah, Semakin mudah diatur. semakin mudah diatur. Dan aku lihat proses ini memang tidak terjadi berhenti di situ. Ya. Sampai pada kalau kita melihat dinamika lembaga-lembaga yang ada sekarang ya, Ya. kayak ormas segala Ya. macam. Dipecah juga. Aku lihat sih pola-pola begitu. Ya. Supaya apa sebenarnya? Supaya masing-masing itu lemah. Ya, tidak bisa bersatu. Bener. Aku Dan lihat dari situ. kalau kita mundur ke belakang lagi ya, kita bisa lihat dari tiga. Tadi kan kita udah bahas logika ya. Ya. Kenapa secara logika persatuan ini penting? Karena orang-orang yang nggak punya kekuatan itu nggak boleh ngomong. Iya. Dan persatuan itu adalah yang menghasilkan kekuatan. Tapi kalau kita mundur lagi ke belakang dari dalil ya, sekarang kita bahas dari normatif ya. Dalilnya di dalam Islam, Allah tidak pernah mengisolasi satu entitas. Tapi selalu menghubungkan entitas yang satu dengan entitas yang lain. Contohnya Tat? Contohnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu kan digabungin antara Mekah Mekah dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Apalagi wattini wazaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Di sini digabungkan antara entitas Mesir, Sinai, lalu kemudian negeri Tin dan Zaitun, yaitu adalah negeri Syam gitu kan ya, terutama Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah wahadzal baladil amin, yaitu adalah Mekah dan Madinah. Maka itu digabungkan jadi satu. Jadi dari dulu pun orang-orang sudah ngerti secara normatif Allah tidak pernah meninggalkan sendiri Baitul Maqdis. Iya. Selalu digabungkan dengan tempat-tempat yang lain, yang kemudian adalah tempat yang berdekatan dan tempat yang sangat berpengaruh secara geopolitik kan gitu kan ya. Yang ketiga, yang tadi udah lihat. Nah sekarang aku pengen bahas lagi yang tadi Mas Husain bilang. Dulu ketika lepas Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin, maka yang dilakukan oleh Nuruddin Zanki pertama kali adalah menyatukan Suriah dengan Irak, dengan Mesir, dengan Mekah Madinah. Sebelum membebaskan Masjidil Baitul Aqsa. Maqdis, terutama Mekah Madinah, Mesir dan Suriah. Berarti dulu ketika perang salib Palestina itu dikuasai oleh Romawi, Ya. kondisi kaum muslim itu berpecah belah Ustaz. Nah,
lebih ngeri lagi adalah kenapa kita lihat berpecah belah ini masalah kalau sekarang adalah kasusnya nasionalisme, dulu ada namanya kekauman, Mas. Ada namanya kerajaan, tapi kerajaannya masing-masing kota. Jadi satu kota satu kerajaan. Contoh misalnya ya, dulu yang lebih lucu lagi adalah ketika tahun 1099 pasukan salib itu bisa menguasai Baitul Maqdis, maka yang bekerja sama dengan pasukan salib atau kerajaan Latin itu adalah Damaskus. Bener. Damaskus kerjasama. Bener. Damaskus itu ngasih informasi kepada orang-orang salib untuk kemudian menaklukkan wilayah-wilayah lain dengan alasan apa? Daripada gue yang kena, mendingan gue kerjasama. Cepu. Maka ketika kemudian Nuruddin Zanki berhasil kemudian untuk mengamankan semua itu, digabungin jadi satu. Suriah gabung, lalu kemudian dia target Mesir. Ketika sudah target Mesir, dapat Salahuddin kemudian di Mesir lewat pamannya, kemudian dia menyatukan, meninggal. Setelah meninggal, Salahuddin punya persatuan itu, dia punya kekuatan. Oh, tinggal melanjutkan perjuangan. Betul. Nah, pertanyaannya kenapa tidak terjadi seperti itu? Maksudnya dulu pernah tuh aku nge-repost postingannya Erdogan yang gara-gara itu aku langsung ke-ban kan. Betul. Jadi Erdogan itu ngomong kayak ya istilahnya ngomong seluruh pemimpin negara muslim, bahkan sampai disebut Indonesia, sampai disebut Malaysia, ayo kita bergabung, ayo kita bersatu. Terus aku repost kan, terus aku mention aja, nih Pak D dengerin gitu. Aku langsung ke shadow Jokowi ngomong aja. Iya, waktu itu aku ngomongnya Pak D. Iya. Pak D Antum itu. Pak D Antum. Bukan. Jadi Antum sepupunya Gibran. Antum punya om pejabat. Kalau aku punya Pak D kayak Jokowi, aku nggak di sini. Oh iya, benar. Di penjara. Nah, penjara. Enggak dong. Kalian penjara. jadi waktu Pasti itu aku udah naik private jet. poinnya nggak itu. Poinnya apa? Ini kan levelnya Erdogan nih. Erdogan kan pemimpin negara nih. Dia udah ngasih tahu nih, udah kayak God's call nih. Kumpul-kumpul gitu. Tapi ya nggak ada efeknya. Betul. Gitu. Nah, apa bedanya yang dilakukan Erdogan misalkan dengan yang dulu dilakukan Nuruddin misalkan, yang kemudian bisa nggak sih itu dilakukan sekarang gitu? Oke, Abu Ubaidah juga udah bilang. Abu Ubaidah itu sebelum Ramadan mereka bilang kumpul semuanya ke perbatasan. Ya. Kumpul semua ke perbatasan, karena kemenangan akan datang ketika kalian ngumpul ke perbatasan. Sebagaimana Allah sudah janjikan kan, masuklah kemudian ke dalam maka kalian akan dimenangkan. Artinya kalau sudah ngumpul itu berarti panggilannya itu sudah dijawab. Masalahnya itu bukan panggilan tapi jawabannya. Makanya azan kan juga manggil-manggil, tapi berapa banyak yang datang kan itu kan ya. Artinya panggilan itu tetap aja sebuah panggilan, tapi jawaban itu dipengaruhi oleh pola pikir. Kalau pola pikirnya udah benar, panggilan itu baru bisa ada jawaban. Nah, makanya kemudian di dalam Al-Qur'an Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasul idza da'akum lima yuhyikum. Yang dipanggil siapa? Orang-orang beriman. Iya. Kalau orang-orang beriman ya dia jawab, iya ya Rasulullah, iya ya Allah gitu kan ya. Aku datang. Nah, berarti sekarang pertanyaannya adalah kenapa panggilan kita seolah-olah kosong semu? Karena di masa Nuruddin itu ditanamkan bagaimana cara jawab panggilan. Bahkan tanpa dipanggil ngumpul sendiri. Benar. Nggak butuh Erdogan, mari kita bersatu untuk membebaskan Palestina. Orang-orang udah berkumpul untuk membebaskan Palestina, ada dan tanpa Erdogan pasti kan. Betul. Artinya Erdogan itu adalah sesuatu yang baik. Dan yang lebih baik lagi adalah kita nyiapin orang-orang yang jawab panggilan Erdogan. Nah. Jadi betul kita perlu whistleblower. Orang-orang yang bilang ayo kumpul. Tapi itu tidak akan terjadi kalau orang-orang yang diajak kumpul nih masih peduli dengan yang perkara lain. Nah, pertanyaannya berapa lama ditanemin itu pada orang-orang di masa Nuruddin? Jawabannya 50-an tahun. Buset. 50-an tahun. Proses instalasinya panjang. Berarti ada masa di mana orang-orang manggil untuk pembebasan Palestina zaman perang salib pun Gak semua disaut. Gua mau scroll TikTok zaman Bahola, misal gua masih mau menggali sawah misal Betul. gitu. Itu Sibuk betul. masing-masing aja gitu ya. Lah, bahkan bukannya sibuk masing-masing, mereka ada yang kerja sama dengan pasukan salib. Cepu tadi. Mereka ada yang kemudian yang penting tuh masalah fikih. Nah, antum bukan golongan kami misalnya. Antum baca tuh di buku Majid Al-Kilani. Iya. Apa yang terjadi ketika Baitul Maqdis hilang? Ketika Baitul Maqdis hilang, mereka ribut fikih sehingga bunuh-bunuhan. Sampai bunuh-bunuhan. Anda syubhat. Iya, makanya. Bacok. Anda melakukan sesuatu yang haram nih misalnya. Wow, enak aja gua haram, lu yang mukanya haram, ribut. Iya. Lah kayak sekarang lah. Ributnya perkara-perkara fikih. Woi, itu orang-orang di Palestina itu mereka nggak sempat lagi bahkan untuk bahas fikih. Apa hukum transaksi online? Di sana internet aja kagak ada, mau transaksi online lu nyari masalah sama gua. Iya, makanya itu problem tuh. Iya. Coba lihat ya, artinya umat gagal untuk memprioritaskan yang mana yang prioritas. Karena bagi mereka fikih itu di masa lalu itu lebih prioritas daripada nyawa orang-orang di Baitul Maqdis. Astagfirullah. Coba untuk bayangin ya, 1099 Baitul Maqdis hilang.
1111 Imam Ghazali wafat. Ya. Dan kita tahu bahwasanya berikutnya pembelajaran kita itu kita dapat bahwa Ghazali lah yang kemudian bertanggung jawab atas pemikiran yang nanti akan melahirkan Nuruddin. Pondasinya dimulai dari Imam Al-Ghazali, Betul. nanti dikembangkan oleh generasi selanjutnya, generasinya tumbuh, baru muncul sosok Nuruddin Zangki. 1111 Imam Ghazali wafat, 1178 baru peristiwa Hattin. Baru mulai Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan, bisa membebaskan Baitul Maqdis. Itu 1187. sekitar 180-an tahun. 1187, Iya. betul. Nggak total Palestina lepas 70-an tahun. ketika perang salib itu kan. Cukup lama waktunya. Berarti yang dibangun oleh generasinya Nuruddin Zangki dan Salahuddin ini adalah menyiapkan generasi ini, Tat. Nah, Betul. ini yang menurutku masih banyak miskom juga di antara orang-orang teman-teman kita di luar sana.